Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rozana Fasya Sanani dengan NIM K2319072 dan rekan saya Rosin Fata Ulwan dengan NIM K2319073. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori dan konsep distribusi kecepatan dan energi. Yang pertama, konsep dan teori distribusi kecepatan. Distribusi Maxwell-Boltzmann merupakan distribusi probabilitas untuk kecepatan partikel yang berwujud gas. Hal tersebut berarti pada suhu tertentu, besaran vektor kecepatan partikel akan memiliki kecepatan yang dipilih secara acak dari distribusi, tetapi lebih cenderung berada dalam satu rentang dari beberapa kecepatan yang lain. Persamaannya yaitu Fvx sama dengan M per 2 pi kt pangkat setengah eksponensial negatif M Vx kuadrat per 2 kt. Kemudian dengan rho kuadrat sama dengan 2 me, dan fungsi distribusi untuk dan fungsi distribusi untuk besaran momentum, maka didapatkan persamaan distribusi energi sebagai berikut, yaitu FEDE sama dengan FP dP per DE sama dengan 2 akar E per Pi dikali 1 per KT pangkat 3 per 2 eksponensial negatif E per KT DE. Kemudian yang kedua ada kecepatan dan laju rata-rata. Kecepatan rata-rata atau V bar sama dengan 4 pi C dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 beta M kuadrat. Sama dengan 8 pi dikali beta M per 2 pi pangkat 3 per 2 dikali 1 per beta M kuadrat. Sama dengan 4 per akar 2 pi dikali akar KT per M. Kemudian untuk laju rata-rata didefinisikan sebagai V bar sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga dari Vn V dV per integral dari 0 hingga tak hingga N V dV, yang kemudian menghasilkan integral 0 hingga tak hingga V pangkat 3 E pangkat min mv kuadrat per 2 kt dV per integral dari 0 hingga tak hingga V kuadrat E pangkat min mv kuadrat per 2 kt dV, yang kemudian menjadi persamaan 1. Kemudian dengan memisalkan X sama dengan mv kuadrat per 2 kt, V sama dengan 2 kt per M dikali X pangkat setengah. Kemudian V pangkat 3 sama dengan 2 kt per M pangkat 3 per 2 dikali X pangkat 3 per 2. Sehingga dV sama dengan akar 2 kt per M dikali setengah X pangkat min setengah dx, sama dengan setengah akar 2 kt per M dikali X pangkat min setengah dx. Sehingga integral pada pembilang persamaan 1 menjadi integral 0 hingga tak hingga 2 kt per M pangkat 3 per 2, X pangkat 3 per 2, E pangkat min X dikali setengah akar 2 kt per M, X pangkat min setengah dx. Sama dengan setengah dikali 2 kt per M kuadrat integral dari 0 hingga tak hingga dari X E pangkat min X dx sama dengan setengah 2 kt per M kuadrat gamma 2. Kemudian, jika parameter dalam fungsi gamma merupakan bilangan bulat, maka pembilang dalam persamaan 1 bernilai setengah dikali 2 kt per M kuadrat gamma 2 sama dengan setengah 2 kt per M kuadrat dikali 1 faktorial, sama dengan setengah 2 kt per M kuadrat. Kemudian, disubstitusikan pada pembilang persamaan 1. Menjadi integral 0 hingga tak hingga dari 2 kt per M dikali X dikali E pangkat min X dikali setengah akar 2 kt per M X pangkat min setengah dx. Sama dengan setengah dikali 2 kt per M pangkat 3 per 2 integral 0 hingga tak hingga X pangkat min setengah dikali E pangkat min X dx. Sama dengan setengah dikali 2 kt per M pangkat 3 per 2 gamma 3 per 2. Sama dengan setengah 2 kt per M pangkat 3 per 2 setengah gamma setengah. Sama dengan setengah 2 kt per M pangkat 3 per 2 dikali setengah dikali akar pi sama dengan akar pi per 4 dikali 2 kt per M pangkat 3 per 2. Yang kemudian persamaan laju rata-rata menjadi V bar sama dengan setengah
dikali 2 KT per M kuadrat per akar pi per 4 dikali 2 KT per M pangkat 3 per 2. Sama dengan 2 per akar pi dikali akar 2 KT per M sama dengan akar 8 KT per PM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecepatan dan laju RMS ya. Baik, untuk yang pertama adalah kecepatan RMS atau bisa simbolkan dengan VRMS. RMS sendiri itu singkatan dari root mean square yang berarti VRMS adalah akar dari rata-rata kuadrat kecepatan. Bisa kita tuliskan dalam bentuk VRMS sama dengan akar dari V bar kuadrat atau V bar kuadrat sama dengan V kuadrat RMS. Nah, formula tersebut itu kita peroleh dengan cara mengubah persamaan suhu dan energi kinetik sistem gitu ya. Jadi kita di sini punya persamaan ini ya teman-teman ya, EK sama dengan 3/2 KT. Kemudian kita juga punya persamaan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Baik, langsung kita persamaan dan 1 dan 2 itu kan sama ya EK, maka kita bisa memperoleh EK bar sama dengan EK bar, kita masukkan 3/2 KT sama dengan setengah MV kuadrat, sama dengan kita pindah V kuadratnya ke sini, V bar kuadrat pindah ke sini, sama dengan 3 KT per M. Nah, karena nilai K sendiri itu adalah R per NA ya, jadi kita bisa menuliskan dan M kita sendiri itu adalah MR per NA, maka kita juga bisa menuliskan VRMS yang tadi bernilai dengan ini ya, akar 3 RT per M, seperti itu. Dipahami ya teman-teman ya. Lanjut, dihapus dulu. Oke. Untuk laju RMS itu adalah laju RMS sendiri itu dapat diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata dari V kuadrat. Nah, laju RMS akan menentukan energi kinetik rata-rata suatu atom atau molekul gas gitu ya. Nah, tadi kan udah sempat disinggung ya untuk di slide sebelumnya, V kuadrat itu kan adalah ini ya, V bar adalah ini nilainya. Maka kita bisa menuliskan juga V bar kuadrat sama dengan integral 0 sampai tak hingga V kuadrat N V dV dan per integral 0 hingga tak hingga sampai tak hingga N V dV. Kemudian kita uraikan saja nilainya menjadi seperti ini. Yang di bawah ini ya. Kemudian kita bisa memasukkan apa namanya ya? Kita bisa mengeluarkan ya, ini ada 4 PNM pangkat 3 ini kita bisa juga keluarkan. Kemudian kita bisa memperoleh persamaan di selanjutnya. Next. Ya. Nah, dengan melakukan substitusi untuk mencari laju rata-rata, maka integral yang sebelumnya tadi pada pembilang dapat kita ganti dengan integral 0 sampai tak hingga 2 KT per M kuadrat X kuadrat E pangkat min X kali setengah akar 2 KT per M X pangkat min setengah DX. Nah, kita langsung bisa keluarkan ini konstantanya, kita keluarkan dan kita peroleh setengah 2 KT per M pangkat 5/2 integral 0 sampai tak hingga X 3 per pangkat 3/2 eksponensial min X dikalikan DX. Oke, langsung kita bisa menggunakan pakai itu kan dari integral itu kan bisa kita pecahkan pakai fungsi gamma ya teman-teman ya. Jadi langsung pakai saja fungsi gammanya. Akhirnya bisa kita keluarkan nilai integral ini adalah gamma 5/2. Kemudian gamma 5/2 bisa kita keluarkan lagi menjadi yang di sini. Gamma 5/2 ini ya, bisa kita keluarkan lagi menjadi 3/2 gamma 3/2. Ya, tentu teman-teman masih ingat caranya ya. Kemudian gamma 3/2 masih bisa kita keluarkan lagi menjadi setengah gamma setengah. Dan nilai gamma setengah itu sendiri adalah akar pi ya. Bisa kita temukan di sini. Sehingga persamaannya kita peroleh menjadi 3 akar pi per 8 dikalikan 2 KT per M pangkat 5/2. Seperti itu. Nah, dengan demikian rata-rata kuadrat laju
menjadi V bar kuadrat dikalikan V bar kuadrat sama dengan 3 akar pi per 8 kali 2 kT per M pangkat 5/2 dibagi tadi pembilangnya ya sebelumnya ya pi per 4 akar pi per 4 mohon maaf penyebutnya akar pi per 4 dikalikan 2 kT per M pangkat 3/2 dan kita peroleh kembali besarnya V bar kuadrat adalah 3 kT per M. Nah, akar dari V bar kuadrat itu kan adalah akar 3 kT per M, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa besar kecepatan RMS dan laju RMS itu adalah sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini. Oke, mungkin bisa next. Selanjutnya adalah kecepatan dan laju dengan peluang maksimum. Yang pertama, kecepatan dan laju peluang maksimum itu bisa kita lihat bahwa fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann itu memprediksi bahwa pada suhu tertentu laju partikel gas itu tidak seragam ya. Kemudian laju partikel gas itu bervariasi dari 0 sampai tak hingga. Tetapi ada laju yang memiliki peluang kemunculan paling besar. Laju tersebut berkaitan dengan lokasi puncak distribusi Maxwell-Boltzmann. Bila dinyatakan dalam variabel laju, berikut merupakan kurva kerapatan partikel gas sebagai fungsi laju pada berbagai suhu. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini ya. Ini adalah NV atau distribusi partikel dalam variabel laju ya. Kemudian ini ada tingkatan suhunya, ini ada T1, T2, dan T3. Nah, berdasarkan grafik ini ya, kita bisa melihat bahwa semakin rendah suhu assembly gas, maka semakin kecil pula laju dengan peluang maksimum. Ya, ini kan kita bisa lihat ini adalah T1 di sini, itu ada suhu pertama, dan kecepatannya adalah Vm1 kita katakan. Kemudian ini ada lagi di sini, ya ini Vm2, dan ada lagi di sini, ini adalah Vm3. Aduh, ya maaf gambarnya jelek. Ya, itu adalah Vm3 gitu ya. Kemudian semakin rendah suhu assembly gas ya bisa kita lihat tadi ya, artinya semakin kecil pula laju dengan peluang maksimum. Maka ketika T1 kurang dari T2 kurang dari T3, maka bisa kita katakan bahwa kecepatan laju dengan peluang maksimumnya juga lebih kecil gitu ya teman-teman ya. Laju di T3 itu laju di T3 itu pasti lebih besar seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur besarnya ini ya laju dengan peluang maksimum ini ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas. Nah, laju dengan peluang kemunculan paling besar ya tadi atau VM itu ya bisa ditentukan dengan memecahkan persamaan ini ya dnv per dv sama dengan 0. Jadi kita harus buat menjadi sama dengan 0 gitu ya. Ini ya. Kemudian dengan menggunakan NV atau distribusi partikel dalam variabel laju, kita bisa apa namanya? Definisikan ini ya. Jadi ya NV dv sama dengan 4pi beta Vm pangkat 3 E pangkat A dikalikan V kuadrat E pangkat min MV kuadrat per 2 kT dv. Nah, dengan menggunakan ungkapan bahwa E pangkat A, di mana E pangkat A itu sendiri adalah ini ya teman-teman ya, N dikalikan VB atau V beta kemudian dikali 2pi M KT pangkat 3/2. Nah, maka kita bisa pecahkan persamaan yang di sini, NV dv itu menjadi yang panjang ini ya, akar dalam kurung 4pi BV M pangkat 3 dikali N VB N dibagi VB dibagi 2pi M KT pangkat 3/2 dikalikan V kuadrat kali E pangkat min MV kuadrat per 2 KT dV. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan sehingga kita memperoleh NV dV sama dengan 4pi NM pangkat 3/2 per 2pi KT pangkat 3/2 sama dengan V kuadrat min V kuadrat E pangkat min MV kuadrat 2 kT dV. Oke, dan kita bisa
jabarkan lagi, kita peroleh bahwa dn ya ini mana ya? Ya, dnv per dv sama dengan 0 itu nanti bisa kita memperoleh ini ya teman-teman ya. Jadi persamaan yang di sini itu sama dengan yang ini, dnv per dv sama dengan 0, dan kita bisa sederhanakan lagi di bagian ini ya. Mohon maaf, aduh, ya nabrak. D per dv itu nanti kita bisa menggunakan 2mv per 2kt minus 2mv per 2kt, sehingga nanti yang sama-sama kita keluarkan, yaitu di mana E pangkat min mv kuadrat per 2kt itu kita keluarkan, dan kita memperoleh di dalam kurung itu adalah 2v min 2mv pangkat 3 per 2kt, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan persamaan yang tadi di atas ya, jika Vm adalah laju dengan peluang maksimum pada Vm tersebut, maka dn per dv sama dengan 0. Nah, tadi yang di dalam kurung kita kan memperoleh ya ini ya, teman-teman ya, 2Vm 2V pangkat 2mv gitu ya tadi ya. Nah, kita definisikan V yang di dalam kurung tadi itu adalah Vm ya, V maksimum gitu ya. Nah, ini juga V pangkat 3 ya, kita peroleh V pangkat 3, kemudian sama dengan 0, sehingga memberikan solusi untuk sebuah laju peluang maksimum. Vm adalah Vm sama dengan akar 2kt per m, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami dan bisa membawa manfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.